Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu bukti audit dan tes transaksi. Materi yang pertama yaitu sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi pemuat yang tersedia bagi auditor, jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Data akuntansi ini seringkali dalam bentuk elektronik. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan. Di pihak lain, tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Bukti audit pemuat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik seperti cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan dianggap lebih kuat, dalam arti dapat lebih diandalkan atau dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri atau bukti intern. Semakin efektif pengambilan intern, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai kendala data akuntansi dan laporan keuangan. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan atau persuasif evidence daripada bukti yang bersifat meyakinkan atau convincing evidence. Menurut Conran, ada 6 tipe audit. Yang pertama, physical evidence, yaitu terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, diperlihatkan, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan, eksistensi atau keberadaan. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari kas, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan investigasi aset tetap. Dan yang kedua yaitu confirmation evidence adalah bukti yang diperoleh mengenai eksistensi atau kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya adalah jawaban konfirmasi piutang, utang, barang, konsinyasi, surat berharga yang disimpan Biro Administrasi Efek, dan konfirmasi dari penasihat hukum klien. Yang ketiga, documentary evidence, terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya, faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan sub ledger. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai completeness dan eksistensi, dan berkaitan dengan audit trail yang memungkinkan auditor untuk mentrasir dan melakukan vouching atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Kemudian mathematical evidence merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor, misalnya voting, cross voting, dan extension dan rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban pengusutan, perhitungan beban bunga, laba atau rugi penarikan aset tetap, PPh, dan accruals. Untuk rekonsiliasi misalnya pemeriksaan rekonsiliasi bank,
rekonsiliasi saldo piutang usaha dan utang menurut buku besar dan sub buku besar, rekonsiliasi intercompany accounts dan lain-lain. Kemudian analytical evidence, bukti yang diperoleh melalui penelaan analisis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan analitis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan substantif tes, dan pada akhir pekerjaan lapangan atau audit fieldwork. Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk trend atau horizontal analisis, yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. Kemudian common size atau vertical analysis, dan yang ketiga itu rasio analisis, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio leverage, dan rasio manajemen aset. Tipe yang terakhir adalah hearsay oral evidence, merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor, misalnya pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, ada tidaknya kontingen liabilities, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal laporan puisi keuangan. Persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan lain-lain. Materi yang kedua adalah compliance test dan substantive test. Teks ketaatan atau compliance test atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang diterapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam proses pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah atau rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kelengkapan bukti pendukung atau supporting documents. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis atau voting, cross-voting, dan extension. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Yang kelima, kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Compliance test bisa dilakukan pada waktu interim audit dan dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Contoh kertas kerja untuk tes transaksi pengeluaran kas bisa dilihat dari Exhibit 6-2. Substantif tes adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo, perkiraan laporan keuangan atau laporan posisi keuangan, neraca, dan laporan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantif tes antara lain: yang pertama, inventarisasi aset tetap. Yang kedua, observasi atas stock of nama. Yang ketiga, konfirmasi utang dan bank. Yang keempat, subsequent collection dan subsequent payment. Yang kelima, cash of nama. Dan yang terakhir, pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Pada waktu melakukan substantif test, auditor menemukan kesalahan-kesalahan. Harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahannya material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis dalam bentuk daftar audit adjustment. Jika usulan adjustment tidak disetujui klien dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material atau immaterial, auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu
dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan substantif test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working balance sheet, working profit and loss, top schedule, dan supporting schedule. Materi yang terakhir yaitu cara pemilihan sampel. Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan. Karena kalau seluruhnya diperiksa, tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar. Karena itu, transaksi-transaksi dan bukti-bukti diperiksa secara test basis atau secara sampling, dan keseluruhan universe diambil beberapa sampel untuk dites, dan dari hasil pemeriksaan sampel, auditor akan menarik kesimpulan mengenai universe secara keseluruhan. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe secara tepat, karena jika sampel yang dipilih tidak tepat, akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Sampel harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga sampel tersebut betul-betul representatif.